Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk nikmat karunia serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa menjalankan wilayah iman, untuk senantiasa kita merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya cinta terhadap yang namanya keimanan, dan terus-menerus keimanan tersebut diperhias di dalam diri seseorang, merasakan rohah, merasakan nikmat, merasakan lezat, merasakan lapang dada di dalam diri seseorang. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasakan ketenangan. Orang-orang yang seperti ini, ikhwan, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, fadlan minallahi wa ni'mah. Dalam keadaan itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan. Perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan kita sampai hingga akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terus kita merasakan yang namanya cinta terhadap yang namanya keimanan ini. Terus kita usahakan untuk kita senantiasa menjadi orang yang istiqomah, untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebaik-baiknya keadaan. Orang-orang yang mereka istiqomah, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam kehidupannya maupun ketika seseorang itu mau meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini keadaan orang-orang yang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dari dia dalam keadaan sehat, dari dia dalam keadaan kuat, dari dia dalam keadaan bugar, dia mengatakan Rabbunallah, punya iman, punya perjalanan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia istiqomah di dalam kekuatan imannya, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ketika malaikat itu turun kepada orang-orang yang dia dari mudanya, dari masa kuatnya mengucapkan Rabbunallah, kemudian istiqomah menjaga amanahnya, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika turun kepada mereka malaikat di akhir hayat mereka, maka apa? Malaikat tersebut mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih dan jangan takut. Ini yang kita harapkan. Bagaimana di akhir-akhir kehidupan kita justru dikasih kabar gembira, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih kabar gembira dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka, orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah dan mempertahankan kemudian istiqomah dia. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat? Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Aku mau mengajarkan beberapa kalimat. Kalimat yang begitu luar biasa diajarkan kepada Abdullah bin Abbas sambil dipegang pundaknya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala dikala engkau lapang, dikala kita masih kuat, dikala kita masih dalam keadaan bugar. Ta'arraf ilallah. Kenali Allah Subhanahu wa taala, ubuduhu, sembah dia, Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masih kuat, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu dalam keadaan engkau sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan menetapkan, yutsabbitullah, Allah fa'ilnya. Allah yang akan menetapkan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bil qauli tsabit, dengan perkataan yang tetap. Di mana? Fil hayatid dunya. Para ulama mengatakan fil hayatid dunya inda ghargharatil maut. Ketika orang itu sudah mau mendekati yang namanya kematian, ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala qaulnya. Padahal ketika itu, Pak, iblis, setan itu kalau ada orang mau meninggal, iblis itu apa? Mendekat. Berusaha untuk menjadikan orang itu di akhir-akhir hidupnya itu apa? Murtad. Berusaha untuk memalingkan seorang hamba di akhir-akhir kehidupannya itu apa? Itu menjadi orang yang apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yutsabbitullah, Allah yang menetapkan. Bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Begitu pula di akhirat. Di alam kubur ketika ditanya, orang itu kalau nggak kuat-kuat betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia nggak akan pernah bisa jawab di akhirat. Makanya ta'arraf ilallahi firraha.
Kenali Allah Subhanahu wa taala di dalam masa lapang, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenali kita di waktu-waktu yang sangat sulit. Kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Kalau kamu mau minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang senantiasa dijaga oleh para salafus saleh. Inilah yang senantiasa dijaga oleh mereka orang-orang yang berada di dalam perjalanan ilmu. Bagaimana mereka menjaga waktu muda mereka, waktu kuat mereka terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rojaan, dalam keadaan mengharap Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan dengan perkataan yang tetap di mana? Di akhir hayat mereka. Oleh karenanya beliau di dalam kitab Kaifa Tatahammas li Talabil Ilmi Syar'i ini, beliau membawa sebuah pembahasan di yang nomor 41, bagaimana seorang itu supaya semangat di dalam perjalanan ilmu. Karena perjalanan ilmu ini bukan perjalanan sebentar. Makanya sering saya sampaikan, amanah ini amanatul hayah. Gak ada orang menuntut ilmu setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai, habis itu selesai dari perjalanan ilmu. Enggak. Perjalanan ilmu itu kalau enggak dia amanatul tahammul, maka apa? Amanatul ada. Ilmu itu kalau enggak amanatul tahammul, amanah untuk mengambil, maka apa? Amanatul ada, menyampaikan. Makanya enggak ada pernah selesainya. Ilmu itu kalau seandainya seseorang itu mengatakan, "Ata tak menuntut ilmu 3 tahun cukup." Ini apa? Orang enggak paham. Karena yang namanya ilmu itu kalau enggak dia amanatut tahammul, dia mencari dan mengambil, maka akan datang setelahnya ada sebuah amanah yang lain, yaitu apa? Amanatul ada. Amanah untuk menyampaikan. Makanya ilmu ini enggak akan pernah ada selesainya di dalam apa? Di dalam mencarinya. Ini adalah merupakan amanatul hayah. Kita itu sampai meninggal, sampai kita itu betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru selesai dari yang namanya amanah ilmu. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya Imam, ila mata? Engkau harus lari-lari dari rumah ke masjid, dari masjid ke masjid yang lain. Ila mata ya Imam?" Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Minal mahdi ilal lahdi. Dari gendongan bayi ketika kita keluar sampai apa? Sampai kita masuk ke dalam kuburan. Itulah amanatul ilmu. Itu amanah ilmu. Makanya menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah panjang. Menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa besarnya di dalam kehidupan kita, karena ini adalah merupakan panjang sampai kapanpun ya kita harus menuntut ilmu. Dan itulah yang menjadikan seseorang itu apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, istihdarul khatimatil hasanati li ahlil ilmi rabbaniyin. Bagaimana kita bisa melihat kehadiran akhir yang baik bagi orang-orang yang mempunyai ilmu rabbani. Kenapa? Perjalanan mereka perjalanan ilmu. Perjalanan mereka berada di dalam perjalanan takwa. Perjalanan mereka berada di dalam perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Di akhir hayat mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai khatimah yang hasanah. Mempunyai apa? Akhir kehidupan yang baik. Ini yang kita harapkan. Siapa yang enggak pengen meninggal dalam keadaan baik? Apalagi meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Kata beliau, "Man hafizallaha fir raha'i hafizahullahu fi waqti syiddati wal bala." Orang-orang yang mereka menjaga Allah ikhwan di waktu lapang, di waktu muda, di waktu kuat, hafizahullahu fi waqti syiddati wal bala. Allah akan senantiasa menjaga orang tersebut di mana? Di waktu susah dan di waktu ujian. Kenali ini. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Jangan kita seperti halnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu sebagaimana yang Allah katakan, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrikin itu kalau mereka dalam keadaan genting baru ingat sama Allah.
Kalau mereka naik kapal kemudian diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh ombak, oleh angin, oleh badai, baru mereka apa? Da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah. Dibuang itu sesembahan-sesembahan yang dibawa patung-patung itu dibuang oleh mereka. Tapi apa? Falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan, idahum musyrikun. Mereka balik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang musyrik. Yang lucu lagi, yang lebih parah lagi apa? Orang zaman sekarang. Gitu. Kalau orang zaman dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka dalam keadaan syiddah balik sama Allah, dalam keadaan genting balik sama Allah. Sekarang ada orang dalam keadaan genting malah menyekutukan Allah. Ya. Dalam keadaan rohok, dalam keadaan tenang, gak kenal sama Allah, dalam keadaan genting malah justru malah menyekutukan Allah. Makanya banyak orang ketika dalam keadaan genting justru malah nyembelih kebo. Ketika dalam keadaan genting justru malah bikin sesajen. Dalam keadaan susah justru malah datang ke dukun. Dalam keadaan susah justru malah membuat sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala semakin apa? Semakin murka. Kok kalah sama orang-orang musyrikin dahulu? Makanya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang ya'rifullah firraha wasyiddah. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang kenal sama Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sugih, badannya sehat, hartanya melimpah, kenal sama Allah, mau ngaji, gitu. Mau menuntut ilmu, mau sholat, mau sedekah, mau melakukan ibadah-ibadah. Dalam keadaan susah, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu subhanallah, ketika hartanya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, apa Ustaz bisnisnya lagi lancar, gitu. Dalam keadaan susah, apa? Semakin afwan Ustaz semakin mumet. Dikasih lapang banyak afwan, dikasih sulit afwannya tambah banyak, gitu. Ini yang susah, gitu. Harusnya apa? Orang itu dikasih lapang sama Allah, dia itu rajin ngaji, rajin menuntut ilmu, semakin susah, semakin harus banyak balik sama Allah. Nanti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu akan mempertontonkan kepada kita ajaibul ujab. Perkara-perkara yang sangat mengherankan dalam kehidupan kita yang enggak masuk akal. Kadang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Kapan? Ketika seseorang itu mau tadarruk, mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kita balik kepada Allah dalam keadaan lapang, Allah Subhanahu wa taala kenal kepada kita di waktu susah. Maka faida alimta dzalika faqulli bi rabbika, kalau engkau mengetahui hal tersebut, maka katakanlah kepadaku dengan Rabbmu. Kaifa tatawaqqa'u antakuna khatimatu man qada umrahu wa afna zahrata syababihi fi tahsilil ilmi syar'i. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amalannya, maka bagaimana coba antum pikirkan, tatawaqqa, bagaimana kita bayangkan akhir dari sebuah kehidupan orang-orang yang mereka qada umrahu, menghabiskan pada umurnya dan menghabiskan masa mudanya fi tahsilil ilmi syar'i. Masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i. Habis waktunya untuk ilmu. Gitu. Fatarahu, engkau akan melihat orang-orang yang seperti ini, yasharul layali tuwal. Mereka bangun malam ala qiraatil ilmi syar'i wa kitabatihi wa hifdhihi. Bagaimana mereka di malam harinya digunakan untuk ngafal, digunakan untuk baca, digunakan untuk nulis. Ya, digunakan wahifdhihi untuk menghafal hal tersebut. Fa idza jaa as-sabahu fa huwa sya'latun nasyat. Kalau sudah datang pada waktu pagi, dia itu begitu menyala semangatnya. Untuk apa? Yuballighu hadzal ilma, untuk menyampaikan ilmu ini. Wa yansyuruhu bainan nas bi af'alihi qabla aqwalihi. Dia menyampaikan ilmu ini, menyebarkan di antara tengah-tengah manusia dengan perbuatannya sebelum apa? Sebelum perkataannya. Ini orang-orang malamnya menuntut ilmu, siangnya untuk mengamalkan ilmu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang seperti amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Orang-orang yang mereka di malam harinya mereka gunakan untuk apa? Untuk kunut. Mereka bangun salat malam, menuntut ilmu, baca, tadabbur, gitu. Ahlul ilm zaman dahulu itu, Pak, malamnya itu enggak digunakan untuk tidur full itu enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan tentang mereka itu, bagaimana mereka itu di malam harinya digunakan untuk apa? Ta'abbadillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya digunakan untuk apa? Untuk mereka memperbanyak tasbih. Kenapa kok malam harinya digunakan banyak untuk beribadah? Karena itu waktu kosongnya. Waktu kosongnya. Makanya digunakan untuk apa? Untuk beribadah, untuk berdiri di hadapan Allah, untuk ruku, untuk sujud. Tapi ketika siang hari mereka banyak tasbihnya karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Makanya nggak bisa mereka harus sholat lama, nggak bisa. Makanya ya dengan bekerja mereka bertasbih, mensucikan Allah, membesarkan Allah. Kita kan siang harinya lali tasbih, malam harinya Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Lek ngorok yang ngiler ramene. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka orang-orang ahlul ilm tersebut wa yadhubbu bisultanil ilmi wal bayani an syar'illah. Mereka menolong dengan kekuatan ilmu dan menjelaskan tentang apa? Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yubtilu iftira'ati syayatinil insi wal janni. Kemudian membatalkan kebohongan-kebohongan syaitan dari manusia dan jin. Wa yujahidu wa yudafi'u an hadzal dini bilisanihi wa qalamihi wa malihi wa nafsihi. Mereka habiskan waktunya untuk berjihad, membela agama ini dengan lisannya, dengan penanya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Maka kata beliau, "Faman kana hadza haluhu." Kalau keadaan orang yang seperti ini, kaifa tatawaqqa'u an takuna khatimatuhu wa nihayatuhu? Bayangkan gimana kira-kira akhir dari kehidupan orang yang seperti ini. Bagaimana akhir dari kehidupan orang-orang yang habis umurnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fasma al-jawab ya ra'akallah. Coba kita dengarkan jawaban-jawaban yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita semua. Kata beliau, hina uhtudira al-Imam Abu Ishaq An-Naisaburi. Ketika Imam Abu Ishaq An-Naisaburi ini, kawan, sudah uhtudira. Uhtudira itu dihadirkan, maksudnya itu sudah mendekati wafat. Sudah mulai sakaratul maut. Rahimahullah taala. Apa yang beliau jalani ketika beliau dalam keadaan seperti itu? Wa kana shaiman. Beliau itu dalam keadaan apa? Puasa, shaim. Wa kana shaiman tuwala dzalikal yaum. Panjangnya hari itu dihabiskan untuk apa? Untuk berpuasa. Padahal apa? Padahal sudah mendekati yang namanya sakaratul maut. Faqala liwaladihi, kemudian mengatakan kepada anaknya, irfa'is sitra. Angkat apa? Atau kelambunya itu antum ini apa? Buka. Tsumma qala lahu, kemudian mengatakan, ana atsyan. Aku wis ngelak. Gitu. Aku sudah haus. Faja'ahu waladuhu bima'in, maka datang kepadanya anaknya dengan apa? Dengan air. Faqala lahu Abu Ishaq, apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq? Hal ghabatis syams, apakah matahari itu sudah tenggelam? Faqala la, beliau mengatakan anaknya belum. Faqala faruddal ma, kemudian dikembalikan air tersebut, gak diminum. Tsumma ja'ala yaqul limithli hadza falyamalil amilun. Kemudian beliau mengatakan apa? Seperti ini falyamalil amilun. Seperti inilah orang-orang beramal itu beramal. Sudah mendekati yang namanya kematian saja, itu masih beramal. Sudah mendekati yang namanya kematian, itu masih beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fadat ruhuhu ila bari'iha, hingga akhirnya ruhnya itu balik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Makanya luar biasa orang-orang yang soleh itu dalam keadaan meninggalnya mereka. Gak usah jauh-jauh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di akhir-akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengintip apakah manusia sudah sholat, apakah para sahabat sudah sholat. Terlalu sholat yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya Abu Bakar disuruh untuk sholat.
Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit pun itu apa? Masih berusaha untuk datang bersolat bersama para sahabat. Hingga akhirnya pada hari Senin itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat subuh sudah sering pingsan, apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Da'bus solihin, kebiasaan mereka orang-orang soleh, karena mereka senantiasa menjaga amal ketaatan kepada Allah di dalam masa kuatnya, terus Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk menjaga ketaatan di mana? Ketika apa? Ketika masa sakitnya. Terkadang seseorang kita lihat saja, kalau seseorang itu subhanallah di masa kuatnya jarang sholat, apalagi di masa sakitnya. Sudah, kadang orang-orang itu sakit dikira bahwasanya apa? Sudah gugur sholat, makanya jarang sholat ada. Ya, apalagi orang kalau sudah kena stroke, apalagi orang kalau sudah kena apa? Kena udah sakit apa dan sebagainya, sudah meninggalkan yang namanya sholat itu. Tetapi mereka yang terbiasa dengan sholat, mereka yang terbiasa dengan kebiasaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tolong sampai akhir hayatnya itu pun dalam keadaan baik. Siapa seperti yang dikatakan, yang diceritakan tentang Abu Ishaq An-Naisaburi, sudah mendekati kematian, itu pun apa? Masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan puasa. Kemudian, naqala Az-Zahabi fi tarjamatil Abdi Shalih Al-Muhaddits, Imam Az-Zahabi telah menukil di dalam terjemahnya seorang hamba yang soleh, seorang muhaddis, Abil Waqti Abdul Awwal Ibni Isa As-Sajzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Qala Ahmad Ibni Yusuf Asy-Syirazi, berkata Ahmad Ibni Yusuf Asy-Syirazi, walamma uhtudira ay nazalal mautu bi Abil Waqt, tatkala Abil Waqt ini Abdul Awwal Ibni Isa itu sudah uhtudira, sudah dalam keadaan apa? Sudah dalam keadaan mendekati yang namanya kematian. Maka apa? Sanadtuhu ila sadri, aku sandarkan dia ke dadaku. Wa kana mustahtiran bidzikri ay katsirul lahji bidzikri muqtiran minhu. Gak berhenti-hentinya beliau itu apa? Mustahtiran bidzikri. Lisannya itu terus berzikir. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan apa? Dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadakhala alaihi Muhammad bin Qasim, masuk padanya Muhammad bin Qasim, fa'akabba alaihi, kemudian apa? Kepalanya itu diletakkan di Muhammad bin Qasim itu. Wa qala ya sayyidi, qala Rasul alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian Muhammad bin Qasim mengatakan, wahai tuanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Farafa'a Abul Waqt, maka beliau mengangkat, ya kan, Abul Waqt tarfahu ilai, mengangkat kepalanya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya kaumku itu mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Bima ghafara li rabbi, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuniku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan. Ini yang dibaca oleh beliau, yaitu Abil Waqti. Luar biasa. Dalam keadaan mau sakaratul maut saja, ikhwan. Itu apa? Itu masih ingat dengan firman-firman Allah. Masih ingat dengan apa? Dengan perjalanan ilmu mereka. Justru malah membaca ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Faduhisha man kana hadiran min ashabihi wa lam yazal yaqra'u hatta khatama surah. Terus menerus dia membaca sampai akhir surat Yasin, sampai yang di sekelilingnya itu duhish. Sampai yang di sekelilingnya itu merasa kasihan, merasa berat dan lain sebagainya. Tsumma qala Allahu Allahu Allah. Kemudian mengatakan apa? Allah Allah Allah. Wa tuwfiya rahimahullah ta'ala wa huwa jalisun ala sajadah. Beliau meninggal dalam keadaan apa? Duduk di atas sajadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, perjalanan orang-orang yang hebat, perjalanan orang-orang yang istiqomah. Yang tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Mereka itu punya perjalanan hebat. Mereka itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Ketika mereka jujur di dalam perjalanannya, Allah Subhanahu wa taala tolong. Ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa tidak sebuah kebahagiaan ketika seseorang itu sudah mau mendekati yang namanya kematian, rasa sedih mau meninggalkan keluarga, rasa takut untuk bertemu dengan hari akhirat, justru malah malaikat itu datang mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Ini yang kita harapkan. Ketika kita mendapatkan seperti itu, ketenangan apa yang dirasakan? Makanya orang-orang soleh itu kalau mau mendekati yang namanya kematian, mereka itu justru malah apa? Justru ahlan wa marhaban kan. Sedangkan orang-orang yang mereka nggak punya amal, orang-orang yang nggak pernah istiqomah di dalam kehidupannya, gimana mereka mau kuat di dalam apa? Di dalam ketenangan. Justru malah ketakutan, takut, ya kan? Mau menghadapi apa yang akan datang, sedih karena mau meninggalkan keluarganya, mau meninggalkan hartanya, kesedihan. Aduh piye hartaku, aduh piye bojoku, aduh piye anakku, kesedihan banyak. Sedangkan orang-orang yang beriman enggak, Allah takhafu wa la tahzan. Luar biasa. Kemudian begitu pula orang-orang yang mereka sibuk di dalam perjalanan ilmu, hina sujina al-Imam Ibnu Taimiyah. Ketika Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu di penjara. Dan kita tahu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu meninggal di mana? Meninggal di penjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu meninggal di dalam penjara. Kata beliau, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sujina rahimahullahu taala fi sijnil qal'ah. Itu di penjara Al-Qal'ah di Damaskus, yaitu di Suriah. Oh, penjaranya kalau coba jenengan searching saja bagaimana Sijnul Qal'ah. Itu luar biasa. Kayak bawah tanah gelap, luar biasa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dipenjara di tempat tersebut, itu apa? Syekhul Islam itu justru malah kata beliau apa? Engkau memenjarakanku, engkau menjadikan aku berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa sedih gitu. Enggak ada rasa putus asa. Justru apa? Itu adalah merupakan kesempatan untukku berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk penjara, para ulama itu masuk penjara itu sudah apa? Sudah bolak-balik. Syekhul Islam dimasukkan penjara itu kalau nggak salah sampai 4 kali. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya. Karena apa? Ya perjuangan dakwahnya. Gitu. Perjuangan dakwahnya. Imam Ahmad di penjara. Banyak para a'immah itu dahulu di penjara oleh pemimpin-pemimpin mereka. Yang mereka nggak setuju dengan apa? Dengan dakwah. Sekarang terkadang seseorang mencari aman, gitu kan? Baru digertak sedikit, kayak kerupuk melempem. Ya. Kayak kerupuk, gimana kalau kena angin? Ngorok-ngorok kiples. Gitu. Langsung tidak ada suaranya. Langsung bahasanya boleh aman. Cari aman. Kata beliau, Imam Ahmad ketika di penjara Qal'ah di Damaskus, aqbala alal iktari min qiraatil Quran. Beliau terus-menerus membaca Al-Quran Al-Karim. Hatta annahu khatama thamanina khatmatan, sampai beliau bisa menyelesaikan 80 kali selesai, Pak. Jawab. 80 kali Syekhul Islam itu bisa menyelesaikan di dalam penjara untuk membaca Al-Quran. Wa huwa fil habsi, beliau dalam keadaan apa? Di penjara. Tsumma syara'a fil khatmatil hadiyati wa thamanin, ketika beliau memulai bacaan Al-Qur'annya dan mau menyelesaikan yang ke-81, hatta wasala ila qaulihi, sampai beliau itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin, berada di tempat orang-orang yang jujur, inda malikin muqtadir, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Apa yang beliau lakukan ketika beliau membaca ayat ini? Tsumma fadat ruhuhu ila bari'iha. Beliau apa? Ruhnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ketika baca Al-Qur'an bisa meninggal dalam keadaan tersebut. Ini yang kita harapkan.
Makanya seseorang itu sebagaimana disebutkan, orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Orang kalau kebiasaannya menuntut ilmu, ya dia akan diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu. Orang kalau dalam keadaan orang kebiasaan melakukan hal tersebut, maka apa? Akan diwafatkan di dalam keadaan tersebut. Oleh karenanya, ikhwan, cari kebiasaan, cari rutinitas yang menjadikan kita apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari-harinya kita dalam taat, sehari-harinya kita dalam takwa, sehari-harinya kita dalam amal soleh, ketahuilah bahwasanya apa? Itu yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan hal tersebut. Orang terbiasa baca Al-Qur'an, yang akan diwafatkan dalam keadaan baca Al-Qur'an. Itu nikmat yang luar biasa. Siapa yang enggak pengen seseorang itu meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan ketaatan kepada Allah dan dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Fama ajmalaha min khatimah." Begitu indahnya dari yang namanya kesudahannya. Wa ma abda'aha min nihayah, begitu indahnya dari apa? Akhir dari sebuah kehidupan. Meskipun apa? Meskipun meninggalnya di mana? Meninggalnya di penjara. Coba kalau cuma meninggalnya di penjara, ya kan? Kelihatannya apa? Oh, kelihatan sengsara. Tapi apa? Meninggalnya di penjara, baca Al-Qur'an. Di penjaranya pun bukan karena kriminal, tapi karena apa? Membela kebenaran. Ya. Ini mereka orang-orang yang membawa ilmu. Mereka orang-orang yang mereka berada di dalam perjalanan ilmu dan kuat di dalam perjalanan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya Pak. Berapa umur beliau? Beliau meninggal belum dalam keadaan beliau belum menikah. Kalau tidak salah umur beliau itu meninggal 43 atau 40, antara 43 atau 48 atau 46. Itu umur beliau. Di umur beliau yang sebegitu pendeknya, gitu. Sebegitu singkatnya, berapa ilmu yang beliau sampaikan kepada umat? Akidah wasitiyah, ya kan? Belum lagi majmu' fatawanya, belum lagi kitab-kitab yang begitu banyak. Beliau habiskan untuk apa? Untuk nulis. Bahkan beliau itu nulis kitab, terkadang itu nulis dalam penjara. Di dalam penjara saja beliau berkarya. Dalam keadaan nggak bebas bisa berkarya. Kita bebas, karya rono. Karya enggak punya, ngafal Al-Quran enggak, baca hadis juga enggak, ya kan? Apalagi memahami apa? Memahami karya-karya beliau. Seorang penuntut ilmu aja kadang subhanallah kalau dikasih kitabnya Syekhul Islam, apa bahasanya? Bahasanya angel umat. Itu yang terjadi. Bagaimana beliau menulis dengan luar biasanya, dengan bahasa yang begitu tinggi, dengan umur beliau yang seperti itu. Ya, umurnya 43, Pak. Kan paling enggak ya sama, jangan berapa? 40. Hah? Oh, sudah 50, Pak. Sudah 50. Sudah melebihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah umurnya. Umurnya sudah melebihi Syekhul Islam umurnya. Ya. Tetapi itulah orang-orang yang mereka qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka mengatakan Allah, kemudian mereka bisa istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala tolong mereka di akhir-akhir hayat mereka. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dzakara Ibnul Imad Al-Hambali anna al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala kana katsirud dzikrillah. Imam Ibnu Qudamah, beliau itu adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta annahu mata wa huwa aqidun ala asabihi yusabbihu. Sampai hingga akhirnya beliau meninggal saja, beliau itu dalam keadaan tangannya itu aqid. Saking apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saking banyak berzikirnya. Sehingga apa? Tangannya itu sampai aqoda. Yaitu aqoda itu kayak mengikat itu. Saking banyaknya zikir dengan tangannya. Ini orang yang terbiasa berzikir, ya diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, ya diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Orang yang terbiasa menuntut ilmu, ya akan diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu. Orang yang terbiasa puasa, diwafatkan dalam keadaan puasa. Ini orang-orang yang mereka punya amal yang istiqomah tadi. Makanya kita harus punya amalan yang istiqomah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan apa? Ahabbul a'mali indallah adwamuhu wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Yang paling istiqomah, adwamuhu, yang paling bisa kita itu berkesinambungan terus menerus, meskipun apa? Wa in qallah, meskipun itu sedikit. Kita baca Al-Quran, istiqomahkanlah. Sehari nggak perlu antum harus menyelesaikan 1 juz, gitu. Sehari setengah juz saja. Gitu. Kalau jenengan sehari 1 juz, habis selesai sholat ya Allah baca 1 lembar loh Pak. Insya Allah tidak sampai 5 menit. Bidnillah itu tidak sampai 5 menit. Habis sholat baca 1 lembar, habis sholat baca 1 lembar. Itu habis sholat isya, jenengan sudah selesai setengah juz. Kalau jenengan selesai setengah juz, 2 bulan sekali jenengan selesai Al-Quran. 2 bulan sekali, setahun jenengan sudah selesai 6 kali. Gitu. Itu kalau seseorang itu apa? Mau istiqomah. Permasalahannya apa? Kita itu tidak mau. Itu permasalahannya. Apa sih beratnya itu, Pak? Setengah juz, gitu. Permasalahannya kita itu naruh mushaf. Tidak ada mushaf, ada HP. Insya Allah HP nggak ketinggalan kalau bapak-bapak, apalagi ibu-ibu juga. Gitu. Insya Allah HP ini nggak ada ketinggalan. Kemana-mana digowo. Gitu. Oh bahkan ke kamar mandi aja digowo. Ya. Makanya apa? Gak ketinggalan. Berangkat kerja, HP ketinggalan, mending balik, ambil lagi. Kalau dompet ketinggalan, paling cuma itu. Dompet ketinggalan, nggak apa-apa aman. Gitu. Tapi kalau HP yang ketinggalan, balik lagi, muter. Gitu. Ini menunjukkan apa? Ini sesuatu yang penting. Di sini ada namanya aplikasi Al-Quran. Apa sih sulitnya kita habis sholat, baca habis subuh sholat, baca 1 lembar. Habis zuhur baca 1 lembar. Habis asar baca 1 lembar. Subhanallah, insya Allah Pak, tidak sampai 5 menit jenengan duduk baca sebentar. Tapi apa? Atwamuhu, terus wa in qalla, meskipun sedikit. Gitu. Ada kesibukan yang lain, ya kan? Ya sudah, usahakan kita istiqomah. Duduk sebentar meskipun kita baca Al-Quran tersebut. Tapi problemnya itu kita itu enggan. Bukan nggak mau, bukan nggak mampu, tapi apa? Tapi enggan. Nggak mau kita itu. Kalau mampu. Cuma hati ini karena hati tadi banyak kotorannya, hati ini banyak keraknya. Hati ini nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Suruh baca Al-Quran itu kayak wabuk, kayak goyok bawa batu sepintal. Sangat berat sekali itu, buka hanya sedikit. Makanya ini kebiasaan yang dilakukan oleh beliau Imam Ibnu Qudamah ketika beliau kana katsirud dzikri lillah hatta annahu mata wa huwa aqidun ala asabihi yusabbihu. Beliau bertasbih, kebiasaan beliau sehingga dibawa sampai apa? Sampai meninggal. Qala Az-Zahabi fi tarjamatil Abd Shalih al-Imam al-Hafidz Imaduddin Abu Thahir As-Silafi. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala ketika beliau membawa cerita tentang seorang hamba soleh yaitu Imam Al-Hafidz Imaduddin Abu Thahir As-Silafi rahimahullah taala. Bagaimana beliau di akhir hayat beliau? Walam yazal yaqra'u alaihi al-haditsa hatta akhir yaumin min hayatihi. Beliau terus-menerus membaca hadis sampai akhir hari di mana beliau hidup. Ila an gharabati syamsu min lailati wafatihi, sampai tenggelam matahari di malam wafatnya itu masih baca hadis. Gitu. Malamnya ini tenggelam matahari sekarang. Ini masih baca hadis padahal malamnya itu meninggal. Wa huwa yaruddu 'alal qari'il lahnil khafi. Beliau masih apa? Masih membenarkan orang yang baca yang punya kesalahan yang samar. Ini salah, ini salah, ini salah. Masih membenari. Ya, ai al khata'u al khafi fi tilawah. Kemudian apa? Wa shalla subha indal infijaril fajri. Kemudian salat subuh ketika waktu fajar min yaumil Jum'ah, dari hari Jumat, khamis Rabiul Awal min sanah 576 Hijriah au qablaha wa tufiya akibahu fajatan, dan wafat setelah salat apa? Salat fajar. Secara apa? Secara mendadak. Ini kebiasaan membaca hadis, ya kan? Akhirnya apa? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan tersebut. Ini sebuah kenikmatan. Sebuah apa? Sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau
tahu bahwasanya akhir dari seseorang itu adalah merupakan sebuah kebiasaan yang dia lakukan, maka apa? Biasakan untuk menuntut ilmu. Biasakan untuk apa? Untuk kita berbuat baik. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, baca hadis, pahami hadis. Ya. Kalau seandainya seseorang mau istiqomah di dalam puasa, ya istiqomahkan di dalam berpuasa. Makanya dahulu Amr ibn al-As, ketika beliau masih dalam keadaan kuat, datang kepada Rasulullah itu untuk apa? Untuk izin berpuasa. Disarankan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa Senin, Kamis. Datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, anak masih kuat. Gitu. Puasa Senin Kamis, anak masih punya kekuatan untuk menambah. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mau ya puasa apa? Daud, soma yaumun, wa tuftiru yaum. Kamu sehari puasa, sehari apa? Sehari buka. Kata Amr ibn al-As, ya sudah saya jalankan. Apa kata Amr ibn al-As? Ketika beliau dalam keadaan sudah mulai tua, kata beliau, seandainya saya mau menerima nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saya apa? Puasa Senin Kamis. Saya bisa menjalankan itu secara istiqomah. Ketika seseorang itu punya kekuatan di masa muda, belum tentu apa? Belum tentu punya kekuatan di masa tua. Karena apa? Ahabbul a'mali indallah atwamuhu wa in qalla. Yang paling dicintai sama Allah itu apa? Yang istiqomah, yang berkesinambungan. Meskipun apa? Meskipun itu sedikit tadi. Kalau kita bisa puasa Senin Kamis, ya sudah nikmati. Dari mudanya kita puasa Senin Kamis sampai tuanya, ya kita puasa Senin Kamis. Cuma permasalahannya ibadah kita itu yang Senin Kamis. Gitu. Sekarang Senin ibadah, Selasa Rabu libur, Kamis ibadah, Sabtu Ahad libur. Gitu. Akhirnya apa? Bukan puasanya yang Senin Kamis, ibadah kita yang Senin Kamis. Akhirnya apa? Yang nggak bisa istiqomah. Ini yang problem. Gitu. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ibadah ilmu adalah merupakan ibadah tulul hayat. Ibadah ilmu itu adalah merupakan ibadah sepanjang hayat kita. Karena apa? Karena itu adalah merupakan amanah yang sangat panjang. Kalau nggak amanatul tahammul, ya amanatul adab. Kalau nggak amanah kita mencari ilmu, ya kita menyampaikan ilmu. Dan ini yang harus menjadi sebuah kebiasaan kita. Kita habiskan hari-hari kita untuk apa? Untuk talabatul ilm, untuk qiraatul Quran, untuk sujud wa tilawatan, untuk kita salatan wa siyaman wa qiyaman. Maka disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Coba perhatikan, istiqomah itu penting. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu adalah merupakan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, orang-orang yang bisa kuat di dalam istiqomah, dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit apa yang kita bisa ambil dari nasihat para ulama kepada kita untuk kita kuat di dalam beramal dan istiqomah di dalam beramal. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita semakin sadar bahwasanya kehidupan kita adalah merupakan kehidupan yang ada batas waktunya. Kehidupan yang nanti batas waktunya itu pasti datang. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk menjalankan amal ketaatan, amal soleh semampu kita, dan berusaha untuk istiqomah di dalam hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.